Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbak Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Baik teman-teman semua, kali ini hari Jumat 27 Januari 2023 jam 21 malam, Mbak Wira ada terawangan klien nomor 5757. Terawangan sebuah gelang, yang mana gelang ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritualkan siapa. Namun jujur, gelang ini memang vibrasi energinya kenceng banget, kuat banget, positif banget. Kita mulai. Untuk mengetahui kondisi gaib suatu benda bertuah, kita mulai dari vibrasi energinya ya. Kenapa? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah, itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi ini sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi. Benda-benda yang terisi energi alam ini kemudian kita sebut dengan mustika. Seperti mustika merah delima, mustika lepan, mustika kelapa, mustika kulit buntat, mustika rantai babi, dan sebagainya. Untuk benda dari klien nomor 5757 ini jelas bukan mustika, karena memang Mbak tidak menemukan energi alam di dalamnya. Yang kedua, yaitu energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Entah kenapa dari awal merasakan vibrasi energinya itu, Mbak Wira merasakan ada tuah healing ya, tuah penyembuhan yang baik. Tapi tuah penyembuhan ini dalam rangka mendukung kerejekian. Nampaknya si praktisi ini memiliki pola pikir bahwa ketika tubuh dari Anda, dari pemiliknya ini sehat, prima, maka bisa bekerja dengan baik, sehingga rezeki itu mengalir dengan baik. Jadi tuah healing atau tuah penyembuhan yang berasal dari energi ini memang berjalan otomatis. Anda nggak usah ngapa-ngapain, pokok bendanya dipakai, tuah healingnya berjalan dengan sendirinya. Nah, kemudian sifatnya positif ya, energi ini karena bukan makhluk maka tidak ada asal usia dan jenis kelamin. Tapi kalau Mbak Wira skalakan, energi dari praktis ini dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80. Ya memang bagus. Kemudian yang ketiga kita bicara energi khodam ya. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dengan perjanjian tertentu, diikat dengan perjanjian tertentu, sehingga dia mau dengan sukarela loyal membantu manusia dalam mengatasi segala permasalahan. Mbak Wira mendapati energi yang padat dan menolak yang menjadi ciri khas tuah kejayaan karir ya, tuah kejayaan karir atau kerejekian untuk karyawan. Dan itu bagus sekali, positif sekali. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 92. Kan memang energinya meluap-luap dan kuat. Nah, untuk mengetahui nih energi kodam dari kodam yang mana, dari kodam yang seperti apa, keterangannya seperti apa, maka kita menggunakan metode yang berikutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari ya informasi terkait kodam melalui ciri-ciri yang bisa ditangkap melalui visual, melalui penglihatan, melalui manifestasi, melalui tanda-tanda kehadiran suatu entitas pada benda bertuah. Nah, Mbak Wira mendapati ya sosok laki-laki gagah tinggi besar, kemudian auranya itu semburat biru cantik banget, dan dia bisa berubah wujud menjadi sosok ular tapi besar banget. Ya, ularnya itu mungkin diameternya itu 1 tong ya, 1 tong aspal itu. Kalau panjangnya panjang banget. Ini semua adalah gambaran dari karakter energi ya. Jangan kemudian disimpulkan bahwa Mbak Wira kalau ngomongin wujud berarti itu adalah bentuk secara kaku. Enggak, ini adalah gambaran dari karakter energi. Dia bersayap. Ular tapi bersayap. Entah ya, ada orang yang menyebutnya apa leviatan atau itu ini ya penyebutan saja, tapi yang jelas Mbak Wira akan menguraikan kelebihan-kelebihan yang dia miliki dari gambaran yang Mbak Wira dapat ya. Ular berarti dia punya tuah pengasihan yang kuat, semburat biru hijaunya ini pengasihan dan penyembuhan atau healing. Arahnya adalah kepada kerejekian. Jadi
Nah, ketika Anda tubuhnya sehat, ya healing itu kan penyembuhan, maka artinya Anda dapat bekerja dengan baik sehingga rezeki mengalir dengan baik. Kemudian pengasihan, ketika Anda disenangi oleh pimpinan, disenangi oleh bawahan, mudah cari customer, artinya apa? Rezeki Anda baik, ya kayak gitu. Jadi pengasihan ini bukan untuk hanya sekedar urusan selangkangan loh ya, melainkan lebih ke arah untuk menunjang karir kayak gitu. Kemudian ular besar, besar ini menandakan tuah proteksi yang kuat. Tapi ya itu tadi, proteksinya dalam rangka melindungi karir Anda. Jadi supaya Anda terhindar dari serangan orang-orang yang nggak seneng dengan diri Anda. Kemudian bersayap, menandakan dia adalah tipe jin yang tinggal di angkasa, tinggal di tempat yang tinggi. Ini menggambarkan lokasi dia tinggal. Dia adalah tipe-tipe jin langitan. Biasanya tipe jin langitan itu white entitas, aman tanpa dampak negatif. Karena besarnya, Mbak Wira mendapati usianya kira-kira adalah 2.600 tahun. Ya ini tua. Batas tua adalah 3.000. Ke 2.600 ya udah bisa kita sebut dengan tua, dengan level power sekitar 92, dan ini masih bisa meningkat lagi seiring dengan kedekatan Anda pada kodam. Loh kok bisa meningkat, Mbah? Karena mahir, ya mahir menggunakan sehingga spesial skill yang dia miliki itu bisa keluar semuanya dengan maksimal. Oh, ada satu tua lagi yaitu kepekaan batin. Ya, kepekaan batin ini adalah mengetahui hal-hal yang sifatnya tersembunyi. Contohnya akan ada bahaya apa di depan, bulan ini penuh target apa enggak, kalau enggak penuh maka kita harus bagaimana supaya penuh target. Jadi ramalan akan masa depan itu bukan kemudian kaku dan pakem, melainkan kita bisa mengubahnya dengan mengambil action, usaha nyata agar ramal itu tercounter. Kita peka nih, wah bulan ini bulan-bulan sepi, firasatku enggak penuh target, maka counternya gimana? Aku harus melawannya dengan bagaimana? Dengan strategi marketing kah? Pemberian bonus kah? Promo kah? Atau apa? Sehingga firasat batinku yang awalnya mengatakan nggak penuh target bisa jadi penuh target gitu loh ya. Jadi itulah fungsi kita mengetahui masa depan, fungsi kepekaan batin, bukan kemudian untuk berkubang dalam kesedihan, melainkan untuk mengatasi, oh kalau ada masalah seperti ini berarti gimana solusi yang harus aku ambil. Itulah kenapa yang namanya azimat itu tetap butuh usaha nyata, nggak hanya sekedar pasrah ya udah, kalau punya kodam ya udah nyuruh kodam maka selesai. Enggak, kodam ya disuruh bener, tapi usaha nyata itu tetap harus dilakukan. Contohnya seperti kepekaan batin, kita tahu nih akan ada seperti ini, maka gimana usaha kita untuk mengatasinya? Kalau misalnya baik, gimana agar yang baik ini tetap terjadi? Ya kalau misalnya, oh bulan ini akan penuh target nih, batinku mengatakan penuh target, itu malas-malasan, ya nggak jadi penuh target, kan kayak gitu. Paham ya? Jadi memanfaatkan tuah kepekaan batin dalam karir itu seperti itu. Jadi tidak hanya melulu untuk urusan demit, untuk urusan hantu, enggak. Ya, tapi bagaimana kepekaan batin, healing, proteksi itu bisa menunjang tuah kerezekian, karir kita. Sehingga kalau karir kita terjaga dengan baik, rezeki kita juga baik. Ini kerezekiannya kerezekian karyawan ya. Kemudian kalau untuk tuah menurut Mbak Wira udah jalan dengan baik. Kemudian kalau untuk perawatan Mbak Wira merekomendasikan Dupa Gaharu Herbal Cap Raja Omyang ya. Kalau ingin membeli silakan di Shopee, ada linknya, ada di profil saya atau ada di profilnya komunitas ya, ada di Linktree, tinggal klik aja. Itu teman-teman yang bisa Mbak Wira sampaikan dari Terawangan klien nomor 5757 malam ini. Silakan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.